Oke, jadi nanti kita pertama membuat proyek ya dengan inisiasi, yaitu perintahnya dengan npm init strip yes ini ya. Kalau berhasil nanti akan terbentuk file JSON ini ya, package log JSON ya. Dua-duanya ini akan terbentuk ya. Di sini karena tadi setnya adalah yes, file-file ini akan terisi secara otomatis. Kalau ini tidak kita gunakan parameter yes, maka ini harus kita isi secara manual ya. Walaupun setelah kita buat dengan strip yes, kita masih bisa mengedit ya. Misalnya kita buat di sini masih bisa kita edit ya. Kebetulan di sini untuk name-nya otomatis sesuai nama foldernya. Oke, berikutnya kita perlu membuat file ya. Cara membuatnya nanti klik di sini new file, kemudian nanti tuliskan nama filenya, berikut dengan ekstensinya. Kalau HTML ya HTML, kemudian kalau JS ya JS ya. Di sini saya membuat file yang pertama adalah login nama saya HTML, kemudian yang kedua login nama saya .js ya. Pertama kita akan membuat kode yang untuk HTML. Kita double klik saja. Kemudian yang pertama misalnya kita membuat CSS-nya ya. Nanti CSS-nya kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, itu nanti kalau mau diedit-edit ya silahkan. Itu nanti sesuaikan dengan kreativitas masing-masing ya. Nanti ada pengaturan di kelas login form, kemudian di bagian out inputnya itu mau dibuat seperti apa. Ini input untuk type password dan input untuk type text itu nanti di set seperti ini kurang lebih ya. Kemudian untuk input type submit akan menjadi seperti ini. Kemudian kita membuat konten webnya. Konten webnya kita buat sesuai dengan setting dari CSS-nya itu. Itu nanti di sini ada login form, kemudian di sini H1-nya login form, nama filenya itu dikasih nama masing-masing saja. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah action-nya di set ke out ini ya, autentikasi dengan metode post ya. Untuk inputnya tipenya kebetulan sama, beda ya, satunya teks dengan name-nya username, nama ini ya. Dan placeholder-nya username ya, nanti di sini bisa kita ganti yang versi bahasa Indonesia gitu saja. Masukkan nama. Kemudian yang kedua, misalnya masukkan password gitu ya. Oke, ini ada attribute required, artinya form ini harus diisi. Kalau tidak diisi, nanti akan ada konfirmasi untuk mengisinya. Kemudian yang terakhir adalah komponen submit ini ya. Jadi nanti submitnya ketika diklik dia akan diarahkan ke sini ya, action out ini ya. Oke, kurang lebih untuk desain formnya hanya seperti itu saja. Kemudian kita akan membuat servernya, yaitu login nama saya ya. Untuk servernya, yang pertama perlu kita buat adalah variabel-variabelnya. Nah, di sini apa saja variabel yang perlu kita buat? Yang pertama adalah variabel MySQL yang akan memanggil modul MySQL. Yang kedua adalah variabel express yang akan memanggil modul express. Berikutnya adalah variabel session yang akan memanggil express session. Jadi sebenarnya untuk sessionnya ini ada banyak di Node.js, cuma kita sekalian karena kita menggunakan framework express.js, maka kita gunakan sekalian sessionnya miliknya Express ya. Kemudian body parsernya ini secara bawaan sudah ada di Node.js, jadi kita tidak perlu menginstal tersendiri. Kemudian berikutnya adalah path ini ya. Path itu nanti untuk menginformasikan alamat folder ya. Berikutnya kita membuat variabel connection di dalamnya berupa MySQL create connection ya.
Nah, ini informasinya silahkan dibuat kurang lebih seperti ini ya. Untuk hostnya, karena kita di komputer kita sendiri, kita masukkan localhost saja, nanti kita pakai sum ya. Kemudian usernya root ya. Berikutnya, untuk database-nya, silakan gunakan ini saja, sesuai nama masing-masing nanti ya. Kemudian jangan lupa bahwa database-nya nanti harus sesuaikan dengan database yang dibuat ya. Jadi karena ini menyebutkan database, berikutnya nanti saya tampilkan struktur database-nya ya. Kemudian di sini var app express. Jadi nanti semua app ini akan menggunakan fungsi express ini ya. Menggunakan modul express. Kemudian aplikasi ini menggunakan session ya. Sessionnya nanti secret-nya secret, nanti ini bisa dirubah-rubah ya. Misalnya di sini rahasia atau apalah gitu ya. Kemudian receive-nya true dan save initialize-nya true ya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan sum-nya ya. Sum atau nanti bisa virtual server yang lain ya. Itu nanti untuk sum-nya yang perlu diaktifkan sebenarnya cuma MySQL ini saja. Tapi kalau teman-teman nanti ngedit database-nya menggunakan PHP MyAdmin, nanti bisa aktifkan ini. Tapi di sini pengajar tidak menggunakan PHP MyAdmin, maka kita akan menggunakan HDSQL ya. Untuk HDSQL, cara koneksinya seperti biasa, seperti yang sudah sebelumnya. Klik buka. Oke, nanti tampil seperti ini. Itu database-nya nanti kurang lebih dengan nama seperti ini ya. Dalamnya ada tabel bernama pengguna. Nanti kita nama tabelnya pengguna lah bahasa Indonesia ya. Dengan strukturnya bisa dilihat seperti ini. ID integer, panjang 11, username varchar 50, password 255 karena nanti asumsinya bisa diterapkan untuk pembuatan yang menggunakan hashing ya. Kemudian emailnya misalnya 100 lah gitu ya. Dan setelah itu jangan lupa bahwa bagian ID-nya ini di set primary key ya. Nanti biar tidak perlu mengisi lagi. Kemudian kita perlu mengisi datanya. Datanya misalnya ini yang sudah ada itu nama saya. Kemudian kita membuat data kedua. Untuk ID-nya tidak perlu diisi karena tadi sudah di set auto increment ya. Bisa dilihat di sini bahwa ID itu di set auto increment ini ya. Oke, misalnya 2. Kemudian passwordnya misalnya 124 ya. Emailnya sembarang lah. Nah, seperti itu ya. Oh, ada masalah. Bentar, untuk heading-nya sedikit ada masalah. Jadi nanti setelah terbuat seperti itu, harusnya tadi input data berhasil ya. Oke, saya coba lagi. Oke, berhasil. Nah, nanti database-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa login pakai ini atau pakai yang ini. Kemudian kita lanjutkan untuk codingnya ya. Nanti kurang lebih
kita lanjutkan ini ya. Tadi setelah membuat app express, bisa kita lanjutkan dengan membuat deklarasi app-nya ya. Tadi beberapa deklarasi sifatnya variabel, dan kita buat deklarasi app-nya. Yang pertama bahwa app use body parser. Ini sama body parser ya. Untuk membuat body parser ya. Kemudian berikutnya bahwa app ini yang pertama ya, ada keterangannya di sini, membuat router utama. Router utama itu kalau slash belakangnya tidak ada apa-apa, namanya router utama ya. Ini akan send file ya dengan pet join ya, sesuai dengan nama direktorinya ini ya. Kemudian di sini yang kita panggil adalah login nama saya. Nah, ini jangan lupa harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, nanti kalau tidak sesuai tidak bisa jalan ya. Itu router utama. Artinya ketika nanti server ini dijalankan, yang pertama kali dipanggil itu ini, kode program ini. Oke, berikutnya kita membuat router untuk aksi login, yaitu tadi out ya, sesuai dengan formnya ya. Nanti router untuk aksi login itu arah postnya ini ya, arahnya ke sini ya. Karena tadi metodenya post, ini post. Kalau tadi pertama kali jalan bisa langsung get ya. Get itu artinya nanti bisa langsung menangkap sesuai dengan yang ada di alamat browsernya itu ya. Di out ini yang pertama kita menangkap sebuah variabel bernama username yang menangkap dari form dengan name username. Jadi nanti ini menangkap bagian ini. Nah ini ya, name-nya username ya. Kemudian bagian password, request body password, nanti menangkap bagian sini. Untuk name password ini ya. Kemudian kita mengecek ya. Pertama, if username dan password itu tidak kosong. Jadi ini ada, tidak kosong. Maka dia akan menjalankan blok kode program. Nah, saya tampilkan seperti ini. Blok kode program yang ada di sini. Nah ini yang pertama menjalankan sebuah query, yaitu select bintang form. Ini nama tabelnya, where username and password. Nah, nanti kita tulis username dan passwordnya sesuai dengan nama variabel yang ada di sini. Nanti bisa dikreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Kemudian jangan lupa bahwa argumen dari query ini nanti dilanjutkan dengan function error result fields ya. Terus saja persis seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan aksi apa ya ketika nanti itu berhasil ya. Ketika nanti query berhasil, yang pertama if result length ya. Jadi nanti kalau ini query ini menghasilkan panjang data lebih dari 0, artinya ada kesamaan antara yang ada di database dengan yang kita masukkan gitu ya. Maka request session loggedin true. Loggedinnya ini nama sessionnya ya. Nanti yang kita pakai itu nanti dalam pengecekan sebuah session itu ini. Kemudian yang kedua request session username diisi dengan username. Jadi ini true, ini yang dipakai untuk mengecek. Kemudian yang session ini bisa menyimpan variabel namanya username. Nanti bisa kita cetak dalam dalam sebuah halaman ya. Kemudian di sini kalau berhasil, ya tadi pembuatan sesi-sesinya berhasil, kemudian halaman diarahkan ke home ini. Jadi nanti kita membuat router lagi bernama home ya. Tapi kalau length-nya nanti tidak tidak lebih besar dari 0, maka dia diarahkan ke sini. Nama pengguna atau password salah, artinya tidak sama dengan yang ada di database ya. Kemudian respon N ya. Nah, respon diakhiri ya. Jangan maksudnya ini kan satu blok program dengan ini. Nah, ini ya. Nah, dengan ini. Jadi nanti kalau ini sudah dijalankan, maka respon N ya. Response N ya. Kemudian kalau tidak untuk yang program ini, artinya kalau username dan password tidak ada, maka di sini akan memberikan informasi respon send mohon masukkan nama dan password gitu ya.
response end ya, karena dalam router Node.js selalu begitu ya, ada response ends ya. Berikutnya kita membuat router untuk home-nya. Router untuk home-nya kurang lebih, ya nanti kita sederhana saja, ini karena yang lebih sederhana. Nanti teman-teman bisa membuat home yang sederhana kurang lebih nanti seperti ini ya. Untuk home-nya, yang pertama itu ya, pengecekan sesinya. Ini ya, kalau itu ya, request session logged in gitu ya. Artinya kan tadi jawabannya true ya. Kalau true dia diarahkan ke sini. Kalau login tadi berhasil ini true, dia boleh ke sini. Ini ya. Nanti ucapan selamat datang saja, request session username ya. Tapi kalau tidak, maka dia diarahkan ke sini. Ke sini artinya dia ke form login lagi, ke sini ya. Nah, ini diarahkan ke sini ya. Oke, saya kira sampai di situ. Program kita secara umum sudah bisa jalan. Jangan lupa listen port-nya juga dibuat kode programnya. Listen port-nya kurang lebih ya nanti seperti ini ya. Oke, sampai di sini sebenarnya program kita sudah bisa jalan. Coba kita jalankan programnya ya. Jangan lupa ini menyebutkan nama servernya. Berarti nanti menjalankan programnya Node.js. Oke, bisa kita cek. Ini menggunakan port 3000. Artinya nanti kita ngecek di browsernya dengan port 3000 ya. Oke, coba kita akses ya programnya. Sebentar. Oke, nah misalnya kita akses localhost 3000. Nah, ini sudah tampil ya. Tadi placeholder-nya masukkan nama ya. Nah, misalnya di sini kita isi, misalnya sembarang. Dan sembarang lagi. Kita klik submit, nama pengguna atau password salah. Karena tidak ada di database. Ya, database-nya nanti sesuai nama saya ya. Kemudian kalau saya kosongkan, misalnya, saya klik submit, ya, please fill ya, karena tadi ada perintah required ya. Kemudian kalau kita isi dengan benar, 2 tadi ya, database-nya 2 ya, dengan password 124. Nah, kalau berhasil, nanti akan ada ucapan selamat datang dengan itu ya, menampilkan sesi nama saya ini ya. Oke, jadi kurang lebih cara kerjanya pembuatan form login itu seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Pak, itu habis masuk ke login langsung ke koneksi. Ya. Ketika login, Habis kan itu tidak selamat datang itu kalau ya sudah diklik terus kan ada datang itu di mana di browsernya atau ini kode programnya? Di tadi, browsernya tadi ya? Sini ya? Iya, Ini ya? Iya. Ya, ketika login dia diarahkan ke sini, selamat datang ini. Jadi kalau dibandingkan dengan kode. Yang connect di connect kemarin Bu itu program yang CRUDS itu. Suaramu kurang jelas sih. Iya. Ya, saya sedikit menangkap itu ya.
suaramu tadi soalnya kayaknya itu tanya soal koneksi-koneksi ini. Ya, sama ini koneksi dengan MySQL seperti yang kemarin ya, yang CRUDS itu ya. Cuma di sini diterapkan untuk pembuatan form login ya. Jadi ini sebenarnya sama, pembuatan deklarasi untuk koneksinya dengan konfigurasinya ke localhost, root, dan nama database ya. Kemudian nanti menjalankan sebuah query. Gini-gini aja sebenarnya. Bisa didengar enggak suara saya? Iya Pak. Jadi yang login ini nggak jadi satu sama Oh iya, enggak jadi DS satu, menjadi kemarin, satu. Pak. Beda. Itu nanti yang menjadikan satu itu nanti dibuat tugas UTS saja. Ini sederhana dulu karena gini apa? Saya berpikir kalau teman-teman langsung diminta untuk integrasi itu nanti saya khawatir itu terlalu membebani gitu. Jadi nanti bertahap saja. Kita sedikit-sedikit tapi ada perkembangannya begitu ya. Itu dulu aja dikumpulkan, kemudian nanti yang satunya itu untuk integrasi dengan CRUDS-nya itu untuk UTS-nya itu. Jadi 2 tahap ya. Berarti ini buat laporan, Pak? Ya buat laporan saja toh. Kan lebih enak pakai laporan daripada nanti diminta presentasi satu-satu. Iya Pak. Ya, itu kan lebih enak gitu. Itu sedikit-sedikit kok. Jadi nanti laporannya nggak usah panjang-panjang lah daripada nanti belenger dengan laporan. Itu tampilkan kode utama. Itu kan cuma 2 itu ya, 2 lembar kode kan. Itu langsung tampilkan aja, langsung nanti dicoba jalankan itu kan. Laporannya gambar-gambar aja enggak apa-apa deh. Nggak usah pakai keterangan ya. Nah, nanti hasil menjalankannya seperti apa gitu kan. Nanti ada PDF modulnya nggak, Pak? Gimana? Ada PDF modulnya nggak? Untuk yang integrasi dengan CRUDS-nya itu? Nggak ada dong. Itu kan ya gantinya UTS kan. Tapi kalau yang ini, itu sebenarnya sudah ada modul dalam format HTML. Waduh, suaramu nggak jelas sih. Kalau kurang jelas, coba gitu. Pertanyaannya bisa ditulis di chat ya. Itu suaramu kurang jelas, nanti silakan dengan chat ya. Coba. Oke, jadi pertanyaanmu saya bacakan. Apakah itu ya nanti ada modul dalam bentuk PDF-nya? Nanti itu modulnya sudah ada dalam format HTML ya kebetulan ya. Kemarin kan bahasa Inggris, tapi sudah saya kasih penjelasan juga. Nanti bisa dilihat videonya lah. Dan itu sudah saya share di Google Classroom, jadi bisa diakses ya. Nanti kalau masih kurang jelas lagi, itulah saya tampilkan itu aja pekerjaan teman-teman yang lain di Google Classroom. Jadi nanti bisa melihat versi PDF-nya dari teman-teman yang lain gitu ya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain enggak? Belum. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dikerjakan yang sederhana dulu, jangan itu ya. Jangan terlalu jauh dulu. Jadi kalau yang sederhana bisa, nanti untuk mengerjakan yang lebih jauh saya kira juga akan lebih mudah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya sampaikan terima kasih. Perkuliahan ini akan kita akhiri. Selamat malam, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Iya, Pak.
Oke.